Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liga Champions di tanggal 5 akan menyajikan sebuah laga derby, Real Madrid melawan Atletico Madrid. Pertandingan melawan Atletico selalu sulit bagi Real Madrid, terutama Atletico-nya Diego Simeone. Tim ini selalu memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap Real Madrid. Biasanya pertandingan antara Atletico melawan Real Madrid akan berakhir seri atau kemenangan bagi salah satu tim dengan skor yang tipis. Dan Real Madrid sejauh apa yang setelah saya saksikan memenangkan pertandingan melawan Atletico Madrid melalui skill dari para mega bintangnya. Kasus Ramos, Isco, dan Cristiano Ronaldo menjadi contoh. Bagaimanakah kira-kira kiat-kiat dua tim ini dalam pertandingan derby nanti di Liga Champions? Diego Simeone membangun tim berdasarkan karakter dirinya. Jika kalian pernah melihat Diego Simeone bermain, dia disebut El Loco kalau nggak salah. Dia bermain agresif dan cenderung kasar. Tim yang dibentuk oleh Diego Simeone bermain seperti dirinya. Dulu ketika zaman Koke, Godin, dan Costa, Atletico bermain agresif dan menjurus brutal. Tapi musim ini saya lihat tidak ada lagi brutal. Atletico bermain sangat agresif. 4-4-2 menjadi pilihan Diego Simeone, bukan 4-4-2 tradisional. Ketika mendapat bola, pemain Atletico membuka lebar lapangan. Mereka menyerang dari sisi-sisi lapangan. Dua striker tandem mereka juga akan bergerak ke sisi-sisi lapangan. Apakah hanya seorang ataukah kedua-duanya? Ini membuka ruang untuk seorang pemain Brazil di lapangan tengah sisi kiri bisa merengsek masuk ke lini serang. Lino namanya. Sehingga Atletico ketika melakukan serangan cepat, mereka sudah punya 3 pemain di lini serang. Atletico membuka lebar lapangan dan menyerang membangun serangan dari lebar lapangan. Tujuan mereka satu, membawa bola sejauh mungkin ke dalam pertahanan lawan dan kemudian melakukan umpan lambung atau umpan terobosan dari samping. Hal ini juga bisa membuat pemain-pemain tengah Atletico merengsek ke lini serang. Dan satu yang sangat baik dilakukan oleh Atletico adalah mereka melakukan transisi bertahan menyerang secara terus-menerus dengan cepat. Jika Atletico membangun serangan seperti itu, ini bisa membahayakan dua center back Madrid. Seperti kita ketahui, Ancelotti orang tua yang hidup dalam romantika masa lalu. Dia lebih percaya senior. Alaba baru sembuh, dimainkan 2 pertandingan berduet dengan Rudiger. Dan Alaba belum mencapai performa yang baik sehingga lini pertahanan Madrid tidak maksimal. Lawan Betis, 2 penyerang cepat Betis terus-menerus menekan 2 center back Madrid sehingga mereka melakukan kesalahan. Rudiger dan Alaba itu satu tipe. Dua-duanya tidak cepat. Ini bisa berbahaya. Harusnya center back ini satu bisa membaca serangan lawan dengan pengalaman, satu harus pemain cepat yang lebih banyak bertanggung jawab, memotong, mengintercept dan melakukan pertarungan dengan striker lawan. Saya menyarankan Madrid memasang Rudiger dengan Tchouaméni karena kita tidak butuh Tchouaméni di tengah. Ini dikarenakan Atletico akan membangun serangan dari samping. Jadi Camavinga, Valverde, dan Bellingham sudah cukup untuk mengisi lini tengah Madrid. Camavinga punya visi, dia punya kualitas membangun serangan lebih baik daripada Ceballos dan Tchouaméni. Cuman anak ini tidak begitu tangguh mungkin dalam bertarung merebut bola di lapangan tengah. Tapi defense-nya juga sangat baik. Menurut saya, kualitas Camavinga di atas Ceballos. Dan Ceballos kali ini tidak bisa bermain, mungkin dia masih cedera. Tchouaméni dipasangkan dengan Rudiger untuk menghadapi umpan lambung dan umpan terobosan dari samping yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Atletico. Kalau Ancelotti memasang Alaba dengan Rudiger dan Atletico memasang Alvarez dan Griezmann sebagai penyerang, saya menduga Alvarez dan Griezmann akan melakukan hal-hal seperti
penyerang Real Betis lakukan. Mereka terus menekan dua center back ini. Mereka akan menyerang dari tengah. Dengan kecepatan Alvarez dan Griezmann yang cukup baik, saya menduga Alaba ataupun Rudiger akan melakukan kesalahan atau blunder. Jadi bagi Ancelotti, bagi Real Madrid, sebaiknya Rudiger dipasangkan dengan Tchouaméni. Biar Camavinga main di tengah. Dia bisa mengkreasikan serangan. Kenapa? Karena nantinya Real Madrid akan sulit mendapatkan peluang-peluang melakukan serangan balik seperti yang biasa mereka lakukan. Biasa Madrid akan mengundang lawan masuk ke area mereka dan membuat jarak yang cukup luas di garis pertahanan lawan, sehingga Vinicius, Mbappe bisa memanfaatkan kecepatan mereka untuk melakukan serangan balik. Ini akan sulit didapatkan. Peluang seperti ini nantinya akan sulit didapatkan. Karena kita lihat Atletico tidak pernah meninggalkan dua pemain ketika menyerang. Mereka selalu meninggalkan 3 pemain bertahan. Bahkan ketika lawan Real Madrid, 4 pemain bertahan mereka tinggalkan untuk mengantisipasi Vinicius dan Mbappe. Terus Atletico, saya lihat beberapa pertandingan ke belakang, bermain sangat cepat. Melakukan transisi defense dan menyerang terus-menerus dengan sangat cepat. Ini membuat intensitas permainan Atletico menjadi tinggi. Dan tentu membuat intensitas pertandingan menjadi ikut tinggi jika Real Madrid melayaninya. Lalu seberapa jauhkah peluang Real Madrid untuk bisa memenangkan pertandingan? Tentu Real Madrid punya peluang yang besar untuk memenangkan pertandingan. Karena ketika Atletico melakukan transisi defense dan menyerang terus-menerus secara cepat, akurasi dari umpan pemain Atletico menurun sangat jauh. Saya lihat di Atletico Madrid ini adalah kendala. Ketika mereka bermain dengan intensitas tinggi, akurasi umpan dan konsentrasi mencetak golnya menurun. Dan akurasi tendangan juga menurun. Dan dengan agresivitas permainan seperti itu, intensitas permainan yang sangat tinggi, ternyata Atletico hanya bisa bermain seperti itu 60 menit. Setelah 60 menit, beberapa pertandingan saya lihat, Simon memasukkan 3 atau 4 pemain. Kalau 3 atau 4 pemain yang masuk, dia bukan mau mengganti strategi permainan. Tapi dia ingin mengganti materi pemain untuk mempertahankan performa tim seperti di babak-babak pertama. Tapi walau bagaimanapun, pemain cadangan biasanya kualitasnya di bawah pemain yang starting 11. Sehingga beberapa kali saya lihat ketika menit 60 ke atas, intensitas permainan Atletico, agresivitas permainan Atletico menurun. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid yang biasanya mental bermainnya tetap terjaga sampai peluit akhir. Madrid di awal-awal permainan saya duga tidak akan mendapat peluang untuk serangan balik, jadi mereka harus membangun serangan secara sabar, mengintip di mana celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk umpan terobosan. Untuk fullback saran saya Mendy tidak dimainkan. Lebih bagus memainkan Fran Garcia. Fran Garcia walaupun tidak bisa membangun serangan, tapi dia cukup kuat untuk bertahan. Fullback kanan terpaksa kita pasang Valdes. Dan kalaupun Tchouaméni tidak diduetkan dengan Rudiger, bagusnya kita pasang Asensio. Yang penting Madrid jangan duetkan Alaba dan Rudiger sekarang. Karena Alaba belum mencapai performa yang baik. Dulunya Madrid bagus ketika Alaba berduet dengan Milito. Saya pernah katakan, Madrid adalah pemilik lini serang paling berbahaya di Liga Champions. Andaikan Madrid bisa menampilkan wajah lini serang Liga Champions ini, saya bisa menjamin Real Madrid akan memperoleh kemenangan. Karena lini serang Madrid sekarang punya 2 wajah. Wajah Liga Champions, wajah La Liga. Di Liga Champions, mereka bersinergi, bekerja sama,
saling membantu antara Bellingham, Rodrigo, Mbappe, Vinicius. Bahu-membahu, menghilangkan ego, saling mengumpan kepada rekannya yang punya peluang lebih besar untuk mencapai satu tujuan memenangkan pertandingan. Tapi di La Liga mengecewakan sekali. Vinicius selalu ingin mencuri perhatian karena mungkin dia tahun lalu hampir menang Ballon d'Or. Kali ini Mbappe menanjak karena kerjasama yang tercipta di akhir-akhir ini. Mbappe yang dibicarakan. Bisa-bisa peluang untuk memperoleh Ballon d'Or bisa hilang. Sehingga Vinicius banyak melakukan tindakan seorang diri. Banyak tidak mengumpan kepada rekannya yang lebih punya peluang. Lawan Osasuna itu jelas sekali. Walaupun menang 2 gol. Tapi andaikan Vinicius mau berbagi, tidak menyelesaikan serangan sendirian, itu tentu akan menang lebih banyak gol. Juga pertandingan melawan Atletico, juga kemarin pertandingan melawan Betis. Ini yang menjadi kekacauan. Rodrigo juga sudah mengeluh bahwa dia kurang dapat perhatian. Media juga memanaskan Rodrigo. Sudah memanaskan Endrick, memanaskan Güler, sekarang media memanaskan Rodrigo. Padahal Rodrigo kesempatan bermainnya sekarang sudah sangat tinggi. Itu karena Rodrigo mau merubah diri. Dia mau defend. Sehingga karena Rodrigo mau defend, Real Madrid di Liga Champions defend sering dengan 8 pemain. Ini mengagumkan. Kalau performa seperti yang ditampilkan saat melawan City, ditampilkan melawan Atletico Madrid, Madrid punya peluang lebih besar untuk menang. Jadi, menurut saya, intensitas pertandingan nanti akan tinggi dan kedua tim akan sangat agresif. Tinggal Real Madrid harus mampu memanfaatkan peluang-peluang dari kekurangan sistem yang dibangun oleh Atletico Madrid. Madrid harus bisa mempertahankan mental bertanding dan menjaga intensitas permainan mereka sendiri, sehingga saya duga di pertengahan babak kedua Madrid akan menguasai pertandingan. Mudah-mudahan Madrid bisa menang dan mudah-mudahan kedua tim akan menampilkan permainan yang enak ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.